Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Pada kali ini kita akan masuk pada topik mengenai kinematika satu dimensi yang akan dibagi ke dalam 3 video. Nah, di video bagian pertama ini kita akan bahas mengenai besaran gerak. Oke, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ini sebuah mobil yang kita bisa lihat atau kita amati bahwa dia bergerak, ya. Nah, sekarang bergerak itu dalam artian kita bisa melihat ada perubahan posisi dia. Yang awalnya di titik tertentu, di sini misalkan ya, dia pindah ke titik tertentu. Kemudian kita lihat dia bisa semakin cepat, semakin melambat. Nah, istilah-istilah itu yang akan kita pelajari dalam bagian gerak ini. Nah, mengenai gerak, itu kita bisa memiliki 2 pertanyaan mendasar. Yaitu, suatu benda bergerak, kita bisa bertanya, bagaimana gerak benda tersebut? Artinya adalah, bagaimana cara kita menentukan karakteristik gerak benda? Dan kedua, kita bisa bertanya, mengapa benda itu bisa bergerak? Apa penyebabnya? Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana benda itu bergerak, kita akan bertemu dengan besaran-besaran terkait dengan gerak nantinya. Kemudian, jika kita bertanya mengenai mengapa benda itu bergerak, maka nanti kita akan bertemu dengan sebuah konsep yaitu mengenai gaya. Nah, 2 bagian ini yang akan kita pelajari dalam 2 topik utama, yaitu mengenai kinematika yang menjawab itu bagaimana benda bergerak, dan konsep dinamika yang ingin menjawab mengapa benda itu bisa bergerak. Oke, kita lihat dulu sebuah ilustrasi seperti berikut. Ada sebuah mobil di sini, ya. Kemudian dia berada pada suatu bidang, misalkan saya ambil ada sumbu benda datar yaitu sumbu X, ya. Kemudian kita terhadap sumbu X tersebut kita bisa mencatat bahwa benda tersebut ada di posisi X0. Jadi di mana benda itu berada terhadap suatu acuan itu namanya adalah posisi. Ini besaran pertama. Ya. Jadi di sini saya akan ambil satu sumbu saja yaitu sumbu X karena kita akan membahas mengenai kinematika satu dimensi. Jadi hanya satu sumbu arah saja. Kemudian ketika ternyata mobil tersebut berubah posisinya dari X0 menjadi X1, maka kita akan bertemu dengan besaran berikutnya yaitu jarak dan perpindahan. Artinya ketika ada perubahan posisi, maka nanti akan ada besaran jarak dan perpindahan. Kemudian jika selama tadi dia berubah posisi, kita menghitung waktunya berapa yang ditempuh, maka ketika waktu ini sudah masuk dalam perhitungan, kita bisa bertemu dengan besaran selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan. Berikutnya lagi, misalkan saya sudah mengetahui ketika dia di X1 ini kecepatannya adalah V1. Kemudian dia bergerak terus hingga mencapai posisi X2 dengan kecepatan atau kelajuan V2 misalkan. Berarti di sini ada perubahan kecepatan yang terjadi, kemudian waktu antara 2 hal tersebut kita ukur. Ketika kita mengetahui berapa kecepatan awal akhirnya, berapa waktunya, kita akan bertemu dengan besaran berikutnya yaitu percepatan. Nah, secara umum pada topik kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan besaran-besaran posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan secara kuantitatif dari gerak benda, dan melihat bagaimana hubungan antara besaran-besaran tersebut.
Oke, sekarang kita akan membahas kelompok besaran yang pertama, yaitu mengenai posisi, jarak, dan perpindahan. Kita lihat ilustrasi berikut. Sebuah mobil berada dalam suatu bidang datar yang direpresentasikan sebagai sumbu mendatar sumbu X. Dengan arah ke kanan itu saya ambil sebagai arah positif dan arah ke kiri adalah arah negatifnya. Misalkan benda tersebut awalnya berada di posisi X1 sama dengan 0. Jadi ini adalah titik 0 dari sumbu X ini. Kemudian mobil tersebut bergerak menuju X2 dan kemudian dia mundur menuju X3. Jadi mobil ini bergerak, maju ke X2, kemudian dia berbalik arah, mundur, dan berhenti tepat di X3. Sekarang, jika saya mencatat titik-titik yang dilewati oleh mobil tersebut, atau saya mencatat jejak dari lintasan mobil tersebut, maka saya akan memperoleh garis seperti ini. Ketika mobil maju dan ketika mobil mundur. Nah, jejak ini garis berwarna ungu, jika saya ukur panjangnya berapa, maka saya akan memperoleh informasi mengenai jarak tempuh dari mobil tersebut. Jadi jarak atau distance dengan simbol D kecil itu mengukur seluruh jejak lintasan gerak tanpa memperhitungkan arah. Maksudnya apa tanpa memperhitungkan arah? Maksudnya adalah baik mobilnya mau maju ataupun mau mundur, kita hanya menghitung berapa besar dari lintasannya saja, panjangnya berapa. Jadi mau belok kanan, belok kiri, tidak peduli dengan arah itu, yang penting kita terus mengukur berapa panjang lintasan yang dilewatinya. Nah, karena dia tidak memperhitungkan arah, artinya dia tidak butuh informasi arah, maka besaran dari jarak ini merupakan besaran skalar. Yang kedua sekarang adalah jika saya hanya tahu informasi di mana dia terakhir berada dan di mana dia awalnya berada, maka saya bisa menggambarkan garis seperti ini. Ya. Jadi garis berwarna jingga ini adalah garis antara titik akhir benda itu berada atau mobil itu berada dengan titik awal mobil itu berada. Nah, informasi ini merupakan perpindahan dari mobil. Jadi perpindahan atau displacement dengan simbol delta X itu mengukur perubahan posisi benda antara awal dan akhir. Jadi tanpa memperhitungkan lintasannya. Artinya apa? Saya tidak peduli benda mobil itu bergeraknya lewat mana. Yang penting saya tahu awalnya di mana, akhirnya dia ada di mana. Jadi ya, mau mobilnya misalkan dia muter-muter dulu, mau mobilnya langsung ke tujuan, yang penting awal di mana, akhir di mana, itu informasinya. Berapa perubahannya, itulah perpindahan. Nah, kalau perpindahan kita harus tahu mobilnya pindah, kemana pindahnya? Ada informasi arah, berarti dia besaran vektor. Kita coba menghitung dari kasus ini ya, berapa jarak dan perpindahannya. Untuk jaraknya, tadi adalah jarak tempuh total itu adalah semua jejak lintasan kita jumlahkan. Artinya, jejak lintasan yang maju yang atas, tambahkan jejak lintasan saat dia mundur. Saat dia maju yang atas, berarti dari 0 sampai 190, berarti totalnya adalah 190. Saat dia mundur, dari 190 ke 100, itu kan bedanya adalah 90. Berarti panjang garis yang atas, yang bawah kita jumlahkan, sehingga total perpindahannya adalah 280 meter. Sedangkan untuk perpindahan, kita menghitungnya adalah kita hanya butuh data posisi akhir saja dikurangin data posisi awal. Mobil ini awalnya di X1 sama dengan 0,
bergerak menuju X2, terus mundur ke X3. Berhentinya atau titik akhirnya ada di X3. Berarti X awalnya adalah X1, X akhirnya adalah X3. X3 100, X1 0. Kita bisa langsung hitung, berarti perpindahannya adalah 100 meter. Dalam arah apa? Karena ini dalam arah sumbu X, berarti ya dalam arah Y topi atau dalam arah X topi juga silakan. Jadi seperti ini cara menentukan jarak dan perpindahan dan bagaimana perbedaannya. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan definisi tadi mengenai jarak perpindahan, apakah mungkin ketika suatu benda bergerak dengan jarak tertentu, perpindahannya 0? Ya, jadi dia bergerak mobilnya, ada jarak yang ditempuh, tapi perpindahannya 0. Mungkin atau tidak? Jawabannya adalah bisa saja ya. Saya ambil contoh saja seperti ini. Dalam permainan softball misalkan. Ketika seseorang, misalkan pemukul, pukulannya itu home run, maka dia bisa melakukan putaran home run tanpa perlu bingung oleh tim lawan. Jadi dari titik base home ini dia bisa berlari mengitari lapangan dan kembali ke titik base awalnya. Artinya apa? Artinya ketika home run, dia berlari dengan titik awal dan titik akhirnya sama. Artinya apa? Jika titik awal dan akhirnya sama, berarti secara fisika dia tidak melakukan perpindahan. Tapi dia sudah berlari. Ya, tetap dia perpindahannya 0, namun dia ada jaraknya kan? Apa jaraknya? Kita jumlahkan lintasan yang dia lewati. Dari sini ke sini, tambahkan dengan lintasan ke sini panjangnya berapa, tambah lagi panjang ke sini berapa. Itu adalah jaraknya. Ya, dengan mengambil data-data pada lapangan, kira-kira seperti ini. Ketika home run, maka pemain berlari dengan jarak tempuh totalnya adalah 110 meter, namun perpindahannya 0 meter. Ya, jadi jika benda bergerak dengan posisi awal dan akhir yang tepat sama, maka perpindahannya 0 namun jaraknya tidak 0. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, mari kita tinjau kasus berikut. Kita mengetahui bahwa Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah pusat membangun Bandara Udara Internasional Jawa Barat di daerah Kertajati, Majalengka di sini ya. Nah, kita sendiri tahu bahwa Kota Bandung memiliki Bandara Hussein. Namun, beberapa waktu yang lalu ada aturan bahwa untuk penerbangan domestik kita harus menggunakan bandara ini. Tentunya ini menjadi hal yang cukup dianggap merugikan bagi masyarakat Kota Bandung. Mengapa? Karena untuk melakukan perjalanan udara tersebut kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai bandara. Yaitu jika saya lihat dari maps di sini, saya tracking, saya ambil dari ITB ke bandara, maka saya bisa melihat jejak lintasannya jika kita melewati tol Cipali ya. Jadi dari Bandung masuk tol Paster, masuk ke Purwakarta, nanti belok di Cipali hingga keluar di Kertajati nanti. Yang berwarna biru ini adalah jejak lintasannya. Sehingga jika Anda di maps mencatat jarak seperti ini adalah ya jarak secara fisiknya. Betul sekali ya. Di sini adalah jarak secara fisiknya. Jadi ini adalah nilai yang diperoleh setelah dia mengukur panjang lintasan yang harus dilewati untuk mencapai titik itu. Mengapa ini dianggap merugikan? Dan kita tahu bahwa pemerintah itu sedang berusaha untuk membangun tol baru ya. Dari mana? Dari Cileunyi sini potong untuk sampai ke sini ya.
Kenapa? Karena ternyata jarak yang 177 km ini terlalu jauh dibandingkan dengan jarak ini, yaitu perpindahannya. Jadi, kalau saya tarik garis antara Bandara Udara Kertajati ini dengan ITB, satu tarik garis lurus terpendek, itu adalah perpindahannya. Yang kalau saya ukur menggunakan konsep dari ini, skala pada peta, saya akan dapatkan nilainya adalah hanya 66,07 km. Jadi, kita untuk pindah sejauh 66,07 km, kita butuh mutar dengan jarak menjadi hampir lebih daripada 2 kali lipatnya ya. Sehingga ini dianggap sangat merugikan. Sebenarnya kita pendek perpindahannya, namun karena kita berputar jaraknya jadi jauh. Jadi konsep inilah yang bisa Anda ambil ketika Anda misalnya melakukan pembangunan, ingin mengoptimasi biaya pengiriman barang, optimasi pengeluaran dari logistik. Nah, ini adalah salah satu dasar yang bisa Anda ambil ketika Anda merancang bagaimana Anda mengirim barang dari titik A ke titik B. Jadi, kita harus paham konsep dari jarak dan perpindahan ini. Sekarang kita masuk pada kelompok besaran yang kedua, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini ada kata rata-rata. Sekarang pertanyaan kita adalah, kita sudah tahu bahwa benda itu kalau berpindah titik A, titik B, saya bisa mendefinisikan perpindahan dan jarak. Sekarang, yang namanya benda bergerak, kita bisa ingin tahu secepat apa sih dia bergerak. Nah, kita lihat di sini, mobil ini berada awalnya di posisi X1, kemudian dia akan berpindah ke posisi X2. Seperti ini. Kita mencatat ketika dia di posisi X1, ia pada saat T1 waktunya. Dan kita catat lagi waktunya pada saat dia di X2 itu adalah T2. Jadi ketika dia bergerak, kita memasukkan faktor waktu di situ. Kalau dalam bayangan kita, simpelnya adalah ada misalkan dua orang, Anda ingin mengecek siapa yang lebih cepat larinya, paling mudah seperti apa? Tentukan titik awal ya, tentukan titik akhir, suruh mereka berlari, siapa yang lebih dahulu sampai, dia yang lebih cepat, oke ya? Lebih dahulu sampai berarti secara fisik adalah waktu tempuhnya lebih kecil. Nah, berarti untuk mengkuantisasi secepat apa benda bergerak, kita butuh posisi dan kita butuh waktu. Di sini, maka kelajuan rata-rata saya simulkan dengan huruf U, ya. Ini AVG adalah average, atau menggunakan kurung seperti ini, kurung segitiga. Kita definisikan, kelajuan rata-rata itu adalah seberapa jauh jarak tempuh benda dalam suatu selang waktu. Secara matematis dituliskan seperti berikut, ya. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak tempuh dalam atau per selang waktu. Maka U average atau U-nya, U rata-rata sama dengan jarak tempuh D dibagi dengan selang waktu. T2 dikurangin T1. Nah, selang ini, perubahan waktu itu kita simbolkan dengan delta kapital. Jadi sama dengan D dibagi dengan delta T. Kemudian, untuk kecepatan rata-rata, V average, atau V simbolnya dengan kurung segitiga, itu adalah seberapa jauh perpindahan benda dalam suatu selang waktu. Tadi jarak tempuh, sekarang perpindahan. Nah, berarti secara matematis, kecepatan rata-rata adalah perpindahan per selang waktu. Perpindahan adalah posisi akhir kurangin posisi awal dibagi dengan selang waktu. Maka kita dapatkan seperti ini formulasinya ya. Delta X per delta T. Sekarang karena kelajuan itu adalah jarak tempuh per selang waktu, jarak tempuh merupakan besaran skalar dibagi waktu itu adalah skalar. Berarti skalar dibagi skalar, maka itu adalah besaran skalar.
Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, karena perpindahan adalah besaran vektor dibagi dengan skalar, maka dia juga hasilnya adalah vektor. Oke, jadi perbedaan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Anda bisa dapatkan seperti ini ya. Dia berkaitan dengan besaran jarak dan besaran perpindahan. Nah, sekarang seringkali kita akan menghadapi atau kita ingin menginformasikan informasi mengenai gerak benda tidak dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk ilustrasi gerak benda, tapi dalam bentuk grafis. Nah, analisis mengenai grafik ini dalam gerak itu sangat penting karena banyak informasi yang bisa kita ringkas dalam suatu bentuk grafik. Contoh pertama adalah kita memiliki grafik antara posisi X terhadap waktu T. Ya, ini posisi, ini waktu. Jadi ketika kita memiliki grafik, kita ingin membuat grafik, maka hal pertama yang harus Anda ketahui adalah bagaimana sumbu-sumbunya. Apa besaran di sumbunya ya. Ini posisi terhadap waktu. Misalkan saya punya seperti ini. Dengan ini kurvanya yang garis biru. Kira-kira informasi apa yang bisa saya peroleh dari gambar ini? Maka coba kita tracking data-datanya ya. Dari sini kita bisa tahu apa sih? Apakah bendanya bergerak atau diam? Coba kita tracking. Ketika X0 berapa sih posisinya? Kita lihat di sini. Oh, ketika X-nya 0, posisi bendanya adalah 4. Ketika X-nya 2, posisinya 4 juga. Ketika X-nya 4, masih sama posisinya. X-nya 6, masih juga sama. X8, masih sama juga. Hingga X-nya 10, masih sama. Berarti kalau kita lihat di sini, ternyata dari 0 sampai 10 sekon, posisi bendanya tetap 4. Kalau tetap berarti dia tidak berubah. Maka maknanya adalah jika dalam suatu selang waktu posisi benda tidak berubah, berarti di sana-sana saja, berarti bendanya diam. Berikutnya, yang kedua seperti ini misalkan. Sama, posisi terhadap waktu. Kita cek lagi sekarang ketika dia waktunya 0 sekon, posisinya 0. Ketika T-nya 2 sekon, posisinya 1 meter. Ketika 4 sekon, posisinya 2 meter. 6 sekon seperti ini, 8 sekon, dan 10 sekon, dia ada di posisi 5 meter. Di sini kita lihat bahwa dalam selang waktu 0 sampai 10, posisi bendanya berubah. Di sini meningkat, yang awalnya 0, 1, 2, hingga 5. Berarti kalau pada suatu selang waktu posisinya berubah, maka benda itu bergerak. Jadi dari dua gambar ini kita bisa dapat informasi bahwa oh, bendanya bergerak atau tidak. Kira-kira apalagi informasi yang bisa kita peroleh? Itu adalah informasi kecepatan rata-ratanya. Kalau saya punya grafik X terhadap T, saya ingin tahu berapa kecepatan rata-ratanya, saya bisa bandingkan panjang antara sumbu tegak dan mendatar pada selang waktu tertentu. Misalkan, kita ambil dari gambar sebelah kanan dulu yang kedua ini ya. Kita bandingkan panjang sumbu tegak dan mendatarnya. Tegaknya adalah di sini ya, antara ini dengan ini. Tegaknya berapa? Panjangnya tegak ini adalah segini kan? Ini 5 meter. Mendatarnya berapa? Segini mendatarnya 10 sekon. Maka perbandingan antara tegak mendatarnya kalau saya hitung menghasilkan informasi kecepatan rata-ratanya. Perbandingan antara panjang tegak dan panjang mendatarnya. Berarti kecepatan rata-rata benda tersebut dalam selang 0 sampai 10 sekon adalah 0,5 meter per second. Tentunya yang namanya kecepatan rata-rata itu memiliki arah. Kemana arahnya? Karena posisinya di sini saya ambil pada sumbu X ya, misalkan. Posisinya bertambah positif terhadap penambahan waktu, maka dia ke arah I, positif I. Sekarang bagaimana yang gambar sebelah kiri?
Nah, sebelah kiri kita lihat. Antara 0 sampai 10 second, ada nggak perubahan ketinggiannya? Tidak ada ya. Panjang sumbu tegaknya dari awal sampai akhir itu tidak ada kenaikan. Artinya adalah di sini panjang tegaknya itu 0, sedangkan panjang mendatarnya dia 10. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 0. Jangan dihitung dari titik ini ke 0 ini, bukan. Tapi tinggi ini adalah tinggi tegak itu, sumbu tegak, antara titik awal dengan titik akhirnya. Ini awal akhir tidak ada perubahan. Oke. Jadi di sini Anda bisa menganalisis beberapa besaran dari grafik X terhadap T. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana kelajuan kecepatan benda pada suatu selang waktu. Jadi misalkan mobil bergerak selama 10 menit. Berapa kecepatan kelajuan rata-ratanya? Kita bisa lihat. Tapi misalkan kita sedang berdiri di pinggir jalan, ada mobil melintas kita. Kita ingin tahu berapa sih kecepatan mobil tersebut ketika tepat melintas di depan kita. Jadi saya ingin tahu hanya pada saat itu saja. Jadi pada tepat dia di depan kita, saya ingin tahu saat itu berapa kecepatannya atau kelajuannya. Berarti itu akan disebut sebagai kecepatan dan kelajuan sesaat. Nah, di sini apa itu kecepatan sesaat? Nah, di sini ya, kita biasanya untuk kecepatan sesaat kita cukup tuliskan saja kecepatan. Ya. Atau V itu adalah seberapa jauh perpindahan benda dalam suatu selang waktu yang sangat sempit, yaitu ketika delta T-nya menuju 0. Jadi kalau tadi 10 menit, sekarang datanya adalah antara misalkan 0,1 sampai 0,02 misalkan ya, seperti itu. Jadi sangat sempit waktunya. Maka kalau delta T-nya menuju 0, persamaan tadi yang kecepatan rata-rata itu bisa saya limitkan delta T-nya menuju 0 sehingga menjadi fungsi turunan dari perpindahan terhadap waktu. Jadi kecepatan itu merupakan turunan dari fungsi perpindahan terhadap fungsi waktu. Nah, sekarang bagaimana interpretasi grafisnya? Di kalkulus Anda akan belajar nanti di sini, tapi saya perlihatkan di awal. Misalkan saya punya grafik antara posisi terhadap waktu seperti ini. Saya ingin tahu berapa kecepatannya benda tersebut ketika waktunya 6 sekon di sini. Kalau saya tarik ke sebelah kiri, ini informasinya posisi. Saya ingin tahu berapa kecepatannya. Nah, kecepatan saat 6 sekon adalah kecepatan sesaat. Itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Kalau saya punya grafis seperti ini, maka turunan ini direpresentasikan sebagai kemiringan atau gradien dari garis singgung pada titik tersebut. Jadi kemiringan garis singgung pada titik tersebut merupakan kecepatan sesaatnya. Bagaimana kelajuan sesaat? Kelajuan sesaat itu atau kelajuan itu adalah besar dari kecepatan sesaat. Ya. Dia vektor. Anda cari besarnya berapa? Gimana cari besarnya? Coba baca lagi di bagian vektor. Itu adalah kelajuan. Ya, seperti itu. Anda bisa sekarang membedakan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kemudian kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Ya, jadi di sini nanti kalau ada soal, ketika saya menuliskan tentukan kecepatan benda, itu berarti kecepatan sesaat. Ya, di sini ya. Kalau saya menuliskannya kelajuan saja, titik, berarti itu kelajuan sesaat juga. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah mengenai besaran percepatan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika mobil awalnya diam, kemudian bergerak semakin cepat seiring waktu? Nah, saya ingin tahu seperti apa sih perubahan kecepatannya. Ya, jadi kalau Anda memiliki mobil itu yang seorang menguji mobil,
bisa dia bilang sedang berapa akselerasi mobil tersebut. Nah, akselerasi itu adalah percepatan. Jadi, percepatan rata-rata atau akselerasi, makanya ini A ya, A average, itu adalah perubahan kecepatan benda dalam suatu selang waktu. Di sini, secara matematis berarti delta V per delta T. Nah, sekarang, apa itu percepatan sesaat? Ya, seperti tadi. Perubahan kecepatan benda, tapi dalam selang waktu yang sangat kecil. Yaitu delta T-nya saya limitkan menuju 0 sehingga percepatan itu sama dengan turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi hubungannya dengan kecepatan ya. Nah, kemudian ini yang sering menjadi hal penting adalah kapan sih benda itu disebut dipercepat, kapan pula disebut diperlambat. Anda awalnya diam, kemudian Anda berlari, berarti kan Anda dipercepat. Anda mengendarai mobil sedang bergerak, kemudian Anda rem sehingga berhenti, itu berarti diperlambat. Itu secara fenomena yang Anda alami. Sekarang bagaimana menentukannya secara fisis? Ini patokannya ya. Jika arah kecepatan dan percepatan sama, maka benda itu dipercepat sifatnya. Tapi jika arah kecepatan dan percepatan saling berlawanan, maka benda diperlambat. Contohnya adalah Anda sedang menyetir, itu misalkan ke arah timur. Kemudian Anda injak pedal gas, maka mobil itu ada percepatan sama ke arah timur juga. Berarti dipercepat. Kalau Anda sedang bergerak ke arah timur, Anda injak pedal rem, berarti kecepatan Anda ke arah timur, tapi rem itu sifatnya adalah melawan arahnya, berarti ke arah barat. Maka diperlambat. Jadi kalau saya punya seperti ini misalkan, gambarnya ya, mobil V-nya ke kanan, A-nya ke kanan, maka dia akan dipercepat. Yang ini, mobil bergerak ke kanan, percepatannya ke kiri, maka dia diperlambat. Berikutnya, mobil bergeraknya ke kiri, percepatannya ke kiri juga, maka dia dipercepat. Ini Anda bayangkan sebagai seperti ini. Anda mobilnya mundur, kemudian Anda pedal gasnya Anda injak. Itu seperti ini. Atau V-nya ke belakang, A-nya ke depan, maka dia diperlambat. Ya, jadi hati-hati dengan definisi dipercepat diperlambat. Jadi belum tentu kalau percepatannya bernilai negatif maka dia diperlambat, belum tentu. Tergantung kemana arah kecepatannya. Oke, jadi hati-hati dengan definisi tersebut. Oke, Anda telah mempelajari mengenai besaran-besaran gerak dalam kinematika satu dimensi. Maka video pada bagian ini telah selesai dan Anda bisa melanjutkan ke video bagian 2. Terima kasih.